ya. Semua agama baik. Agama boleh banyak, tahu nggak? Tapi yang menjanjikan dan sudah ada kepastian itu ada keselamatan hanya di dalam Yesus gitu Ibu Nita. Salam Pak Malik Manson, Dek Malik. Shalom, Ibu Datang Gembala. lagi Murtadin ini Bu Wati. Aduh, haleluya makin banyak kali ini. Aduh, capek. Aduh, Dari mana kok adu-adu? kesel aku Bu Gembala. Kesel kenapa? Kesel apa capek? Ya kesel tambah capek. Kenapa? Ada apa, Dekku? Ada apa Nanti denganku? nanti aku WA aja di WA di WA. Aku kesel sama kamu itu kan lagu Malik. Malik, oh enggak, ini ada kesaksian dari kakak kita, Kak Wati. Aku disuruh pulang tapi percuma lah, ngapain juga. Pulang kemana? Ke Sukabumi. Ngapain? Aku kan bikin postingan ini bukan apa kayak live streaming kan, aku pelayanan di sosmed, aku upload foto-foto aku ketemu sama Murtadin. Nah, tetanggaku itu jadi bahan gosip Bugem. Jadi bahan gosip lah aku tuh di kampung. Nah, sampai terdengar sama pamanku. Pamanku laporan ke ibuku. Nah, ibuku dia maki-maki sama pamanku. Contoh kayak gini lah, misalkan kau itu ajarin tuh anakmu tentang sopan santun, jangan nama keluarga jadi jelek katanya. Kata ibuku, ya ngomong aja langsung ke orangnya. Kata ibuku tuh, tiba-tiba ada telepon, bukan telepon dari WhatsApp. Karena WhatsApp aku diblokir juga sama dia kan. Telepon biasa nomornya privat pribadi. Aku lagi capek beres-beresin kios, dia telepon kan, maki-maki lah, ngomong binatang lah begitu kan. Jadi kesel juga ke akunya gitu. Disuruh pulang dulu kau, pulang dulu kau katanya. Kau bilang tanda tangan nih tentang surat rumah. Jadi masalah rumah itu bukan. Aku udah cerita kan masalah rumah. Iya. Nah, jadi dia sini kau cina kau udah bukan keluarga kami lagi. Sekarang tanda tangan rumah ini mau dijual kata dia. Kan jadi rumahnya atas nama aku. Abah kasih surat bikin rumah itu aku nggak tahu atas nama aku. Nah, ketika aku masuk Kristen jadi kesempatan lah sama keluargaku itu. Ini ada di Nah, mana? kenapa? Suratnya ada di mana sekarang? Suratnya ada di tempat abang aku bawa. Abang Nggak bilang usah pulang, jangan nggak usah. dikasih Li, katanya jangan Nggak usah, dikasih nggak John. usah. Nggak usah. Jangan, aku pulang nggak ya? Nggak usah. Ngapain kau pulang? Biarin aja. Mereka itu cuma pengen harta kasarnya, nggak pengen kamunya. Biarin aja. Kamu kan dikasih tanggung jawab sama Abah kan? Ingat Iya. loh. Sama dengan begini ya, kejadiannya sama aku. Kejadiannya sama dengan aku. Dulu almarhum papaku ngasih sertifikat rumah itu atas nama papa ya, tapi dititipkan ke aku. Setelah papa nggak ada, surat diminta. Tapi setelah diminta, ya kan? Tanda tangannya itu dia apa ya, palsukan atau bagaimana, aku dibujuk-bujuk atau apa, kayak gitu loh. Gak usah, ngapain kau pusing? Biarin aja. Kamu fokus dengan pelayanan aja. Apa yang kamu mau lakukan di situ ya lakuin aja, nggak usah kau pulang. Iya. Ngancamnya gini, Bu. Alasan aja. Ngancamnya gini, Bugam. Kalau misalkan memang kamu nggak pulang, nggak berani, kalau memang kau bukan memang kau laki-laki, pulanglah, tanggung jawab dengan perkataanmu, dengan tingkah lakumu. Kalau kamu nggak balik ke sini, jangan harap kamu bisa ketemu sama anakmu. Terus aku jawab kan, terus urusannya apa? Itu kan anakku juga yang ngebesarinya, juga yang biayain aku, bukan kau, aku bilang. Bukan mamang, aku bilang. Terus kata dia, pokoknya keluarga ini nggak boleh ada orang kafir, nggak boleh ada orang yang murtad, kata dia.
sekalipun itu anak kamu, nggak boleh ikut jadi kafir kayak bapaknya. Terus aku bilang nggak nggak perlu ikut campur tentang urusan eh, anak aku lah. Itu kan bukan bukan urusan beliau juga. Sekarang gini aja lah, kalau kamu nggak mau kasih itu surat, kau pulang ke sini, ku kasih 5 juta, kau bacalah 2 kalimat syahadat. Aku dari dulu pertama aku pulang ke Sukabumi, waktu anakku sakit itu harus berobat, nominalnya 3 juta karena anakku tiba-tiba demam tinggi. Dia ngasih uang 7 juta untuk aku masuk muslim lagi. Aku tolak. Aku bilang, nggak menjamin loh uang itu untuk menuju ke dalam kehidupan kekal, keselamatan nggak menjamin. Malah di ngomong gitu, kau memang dikasih berapa sih sama orang Kristen? Kau dikasih berapa sama orang Kristen? Aku jujur aja buka-bukaan. Jadi aku sebetulnya nggak mau bahas-bahas nama keluarga. Aku juga menghargai beliau. Tapi kalau kayak gini caranya, aku juga bisa emosi. Ya, dikiranya kita ini masuk Kristen dikasih uang sama orang Kristen. Nggak ngerti lagi. Tanyalah orang-orang Murtadin, Bugem aja tanyalah. Bugem dikasih duit nggak masuk Kristen? Itulah. Sampai sekarang gak ada yang ngasih duit. Minta dong duitnya. Gak ada yang ngasih mereka duit, di sini guys. Tuhan bilang yang juga ngasih duit. begitu. Jadi gini ya Malik ya, aku ngerti apa dan seperti apa posisimu. Kamu pernah denger gak sih kesaksian aku pernah dipisahkan sama anak aku? Iya, tahu. Ya kan? Sakit awalnya, sakit, menangis, sedih, semuanya jadi satu. Aku tetap doa toh, aku tetap berdoa, aku tetap puasa, aku tetap pelayanan. Ingat, kalau kamu mencintai anakmu melebihi dari mencintai Tuhan, apa gunanya imanmu sekarang? Maaf ya, ini agak keras sedikit bahasanya. Ya, kalau kamu mencintai anakmu melebihi dari apapun, melebihi daripada Tuhan, buat apa imanmu? Karena aku dulu mencintai Tuhan melebihi dari anakku, aku biarin anakku disuruh mengaji sampai jam 12. Itu anakku kan kesaksian sendiri. Dipisahin dari aku sampai lost kontak, ya kan? Ada kesaksiannya tuh. Iya, tapi Tuhan memulihkan itu semua. Ya, serahkan sama Tuhan, enggak usah kamu pulang, serahkan sama Tuhan, doakan mereka, doakan anakmu. Tetap kamu bertanggung jawab. Tetap kamu bertanggung jawab. Yang aku bilang, kamu tetap bertanggung jawab. Bagaimanapun juga, itu adalah anakmu. Dan kamu tetap bertanggung jawab dengan anakmu. Entah uangmu mau dibuang atau diapain. Gak usah kau pulang ngapain. Suatu saat Malik, suatu saat, ya, kalau kamu tetap berdoa, kamu tetap melayani Tuhan, kamu serahkan diri kamu sama anak kamu di tangan kasih Tuhan, ya, anakmu akan mencari kamu loh. Bisa jadi seperti anakku, mah, tolong jemput aku mah, ya kan? Anakku gitu mah, jemput aku mah, minta jemput anakku, padahal sudah lost kontak dari aku. Iya sih ya. Iya sih. Aku pernah digituin, makanya aku bilang mungkin kamu lupa dengan kesaksian hidupku. Aku pernah dipisahkan dengan anakku didoktrin, mamamu itu murtad, kafir, gila, ya. Gak usah kamu hubungan sama mak kamu dan lain sebagainya. Lebih dari setahun lamanya Malik, aku menangis dengan doa-doaku. Aku menangis di hadapan Tuhan. Aku rindu Tuhan, nangis aku. Tapi di sisi lain, aku lebih mengasihi Tuhan. Kalau aku lebih mengasihi anak aku daripada Tuhan, buat apa aku punya iman? Berarti kamu mencintai manusia dong daripada mencintai Tuhan? Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bukan saya sok bagaimana, enggak. Saya nggak mau sok. Ini kenyataan dan saya pernah kesaksian loh sebelum Malik bercerita saat ini ya. Bahwa saya lebih memilih Tuhan daripada manusia. Baik itu anakku, baik itu pasangan aku, dan siapapun. Amin.
Nah, makanya dari itu saat ini kamu banyak berdoa, kamu tenangkan hatimu. Tapi kalau aku boleh bilang, kamu nggak usah pulang, kamu nggak usah angkat telepon dan lain sebagainya. Biarin aja. Tapi Terus untuk anak tetap kamu lakukan nafkahmu. terus gini Bugam, kan anakku ya diurusnya sama ibunya mantan istriku. Jadi aku komunikasi itu sama ibunya mantan istri. Mm-mm. Nah, kemarin itu dia telepon, udah 2 hari yang lalu sih dia telepon. Ini anakku namanya Muhammad kan, Muhammad Raka. Ini si Raka mau sekolah SD, tapi sekolahnya sekolah MI pesantren. Aku bilang, jangan, aku bilang aku nggak setuju, aku bilang kayak gitu kan. Sekolah negeri aja. Nah, tapi keke si neneknya anakku ini keke pengennya di MI. Aku bilang, "Eh, jangan," aku bilang. Terus aku ngomong kayak gini, kalau misalkan jadi sekolah pesantren, aku nggak mau kirim uang lagi, aku bilang kayak gitu. Malah 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 bilang, ya udah jangan, katanya, jangan pernah kesini lagi, jangan pernah ketemu sama anakmu lagi. Aku jadi down, Bogam digituin. Nah, dengar ya lagi ya. Nah, berarti dirimu tidak mengikuti perjalanan hidupku berarti. Kamu tahu anakku disekolahkan di sekolah SMP Wali Songo. Aduh, Anakku disekolahkan di SMP Wali Songo. Ya, kalau ngaji dari jam 7 sampai jam 12 tengah malam. Tuhan itu lebih berkuasa loh, Malik. anak Bogam itu gembala yang jadi gembala sekarang. Iya. Oh, Kamu tahu Tuhan itu dahsyat. Yang bisa serius? membolak-balikkan hati. Jangan kamu khawatir kalau mau sekolah MI, sekolah MI aja. Gak masalah. Suatu saat Tuhan akan kasih hikmat buat anakmu. Kamu percaya deh sama aku. Karena anakku sudah di SMP Wali Songo, Malik. Wow, aku baru tahu loh kalau Makanya kamu nggak tahu Berarti dia kesaksian nggak anak. nonton kesaksiannya anaknya Bu Gem nih. Iya. Jadi Dari kamu nggak kesaksian usah. adiknya Bu Gem itu kan oh, Dona. keren juga. Iya, Dona juga. Dia itu Iya. Yunus tuh, lari dari panggilan dia. Tapi dijamah Tuhan dia. Luar biasa. Aku Itu sampai kalau nggak aku Bukan. banting-banting mana si Dona itu mau bertobat. aku Kakaknya aja yang galak juga. sampai dinasehati loh aku sama Dona kemarin itu. Aku bikin story, aku bilang, aku nggak suka cita, aku keluar aja lah dari pelayanan. Apa itu perkataan dari siapa itu? Nggak boleh bilang kayak gitu. Jangan jadi Yunus, kata Dona itu. Aku langsung tertampar diceramahin sama Dona. Ya sip, dia doakan, dia kasih semangat, ya udah aku mulai pelayanan lagi deh. Tapi di balik itu Dona juga luar biasa sih. Bisa jadi sekarang ini juga. Luar biasa lah. Berarti Bugam udah terbukti dong firman Tuhan, satu orang bertobat sesirmu diselamatkan. Oh iya dong pasti. Ibu Wati ini bertobat juga ya, dengerin aku kesaksian juga di YouTube. Iya. Ikut di YouTube nih. Bu ini dari Lombok ini, Bu Wati ini. Pernah Oh, kan Ibu Wati. malam itu? Bu Wati Muslim? Iya, yang Masuk malam Kristen itu. sudah. Pernah kan? Oh iya, kita pernah malam. di rumahnya Bugam ya? Ya. Makanya saya lihat kesaksian anaknya Bugem tuh, saya berdoa semoga anakku seperti anaknya Bugem bisa masuk percaya Yesus juga. Pasti. Apa-apa. Ya. Nggak apa-apa anakmu sekolah MI, nggak masalah. Suatu saat Tuhan jamah juga. Yakin aku. Yang kamu kirimkan uangnya dari Tuhan Yesus, Malik. Berkat dari Tuhan Yesus. Ya. Gitu. Amin, makasih Horas Bapak Pramuha Raja. Jadi nggak usah nggak usah kamu khawatir kalau anakmu disekolahkan di MI, ya, karena anakku sudah pernah disekolahkan di Wali Songo. Tapi kalau Tuhan memilih dia, kok bisa jadi gembala anakku? Kan gitu. Iya benar. Nggak usah takut.
Yes. Yang kemarin itu Pak apa namanya? Yang Mas Mas Burhanuddin Oh Bahrudin, ya, Mas Mas Bahrudin. Burhan. Ya, dia dari SD, SMP, SMA masuk di pondok pesantren. Sampai akhirnya saat ini dia bertobat gara-gara kena tangkap karena narkoboy, malah jadi pelayanan di lapas. Lah, Tuhan itu udah luar biasa dengan caranya Tuhan untuk membuat anak-anaknya itu bertobat, Malik. Nanti anak kamu akan mengalami proses yang lain dari Tuhan. Yakin aja. Udah, nggak usah khawatir kamu. Biarin aja kamu tunaikan kewajiban kamu sebagai seorang bapak. Anakmu tuh nggak salah, anakmu nggak tahu apa-apa. Nanti Tuhan yang ngurusnya. Gitu. Iya. Kamu lakuin bagianmu, doakan anakmu. Gitu. Ya sekarang anakmu kan nggak ngerti. Nanti kan kalau udah SD, udah kelas 3 ke atas, sudah ngerti bapak di mana, bapak ngapain, kan tahu dia. Jadi nggak usah khawatir, jangan kamu pikirin semuanya saat ini. Ingat, ya, hidupmu, hidup anak-anakmu, setiap orang-orang yang kamu kasihi, kamu kasih sama Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya, sama dengan aku, contohnya kan. Kau pikir aku diem? Aku juga serahkan abangmu itu kepada Tuhan loh. Jangan salah loh Malik. Mau dia mau bagaimana, mau dia seperti apa, ya aku serahkan sama Tuhan. Anakku serahkan sama Tuhan, abangmu aku serahkan sama Tuhan. Jadi aku udah nggak terlalu banyak beban pikiran gitu loh. Ya kan? Kalau dulu oke lah, masih takut kehilangan, takut tersakiti, takut begini dan sebagainya. Sekarang aku banyak berdoa, apalagi aku juga saat ini juga sering juga berpuasa ya. Oh iya, kemarin aku salah gitu loh. Aku kemarin salah. Aku terlalu mengasihi, mencintai dunia. Dan mencintai dunia itu nggak boleh. Gitu. Jadi saran aku ya biarkan aja anak kamu sekolah di MI, nggak masalah. Suaramu di mute, oi. Tapi aku nggak mau kalau dia lari ke Kedar, nggak mau. Aku kalau kayak ngerasa kehilangan aja, itu kan harta yang aku pertahankan sampai saat ini. Kamu tidak bisa mengatur hidup orang, Malik. Ya. Anak kamu itu sudah milik Tuhan, biar Tuhan yang ngaturnya. Sama dengan anakku dulu. Apakah aku bisa melakukan sesuatu untuk anakku lalu bertobat? Tidak. Biarkan aja Tuhan, prosesnya Tuhan bagaimana baiknya anakku. Gitu dulu. Jadi meskipun diajarin begini ya tetap aja kembalinya jadi gembala. Apa sih yang bisa dilakukan manusia? Ya kan? Mau sehebat apa mertuamu? Mau sampai kamu nggak usah kamu gini, nggak usah, biarin aja. Orang kayak gitu kan nggak tahu firman Tuhan, ya kan? Kan aja sekolah pesantren. Iya, udah nggak apa-apa. Sama anakku aja masuk pesantren sampai sekarang. Tapi aduh, ajarannya itu loh, aku takutnya nanti dia kayak mana, jadi tiba-tiba jadi teroris, nggak mau aku. Udah, Tuhan yang ngaturnya, Malik. Percaya Tuhan yang ngaturnya. Ya. Oke deh. Jadi kalau misalnya mau ke anak kamu diajarin yang tidak baik sekalipun, kalau Tuhan nggak mengizinkan, mau berbuat apa? Iya. Ya, ingat tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah diapa-apain anak kamu. Bawa dalam doa dong, jangan bawa dalam kekhawatiran, bawa dalam doa. Aku tahu kamu mengasihi, menyayangi anakmu. Siapa sih yang nggak sayang sama anak? Aku aja udah pernah merasakan aku dijauhin dari anakku loh, gitu kan? Serahkan sama Tuhan. Aku nangis tiap malam, Malik. Kamu masih bisa nelpon kan? Masih bisa VC-an toh? Aku nggak bisa nelpon. Duitnya aja yang diambil setiap bulan. Anakmu kurang mau beli ini. Anakmu ini. Ku kirim.
Tapi pengajaran mereka apa? Mamamu itu gila, mamamu itu murtad, mamamu itu kafir, nggak usah kamu ikut-ikut dia dan lain sebagainya. Apakah aku marah? Enggak. Karena aku sudah doa, Malik. Tuhan, aku serahkan anakku, masa depan anakku, keselamatan anakku Tuhan. Selipkan doamu seperti ini ya kayak aku. Jika Tuhan menyelamatkan hidupku, tolong selamatkanlah hidup anakku. Nah, itu Dik. Tambahin itu, Dik. Itu doaku. Jika Tuhan menyelamatkan hidupku, tolong Tuhan selamatkanlah hidup anakku, masa depan anakku, keselamatan anakku. Selamat toh? Bahkan anakku taat melebihi daripada aku loh, Malik. Aslinya loh. Lebih taat daripada aku. Iya kakak, aku duda anak satu kak. Aku nikah umur 19 tahun karena dulu mantan istri. Iya, dulu mantan istri kan satu lingkaran sama aku jual-jual Sama-sama narkoba. ngedar gitu loh, somplak. Iya, pengedar. Dulu. Oh, alah. Iya. Terus hamil di luar nikah, mantan istri umur 18, aku umur 19 tahun. Tapi Bercerai bos dengan karena bos beda. ya betul. Nakal ya kamu ya, minta dijewer ya. Nakal kamu ya. Nakal kali aku dulu. Kalau main-main Tahu perempuan. nggak somplak? Kemarin kalau gak aku kasih kode, si Malik Manson sama si Bahrudin ngomongin masalah apa? Masalah bos mereka masing-masing. Ini komalku, woi. Mau ngambil dari negara mana? Woi. Agak leon ini. Tapi memang luar biasa Tuhan loh. Ya Bapak Ibu ya. Yang di bawah ya. Luar biasa Tuhan loh. Caranya Tuhan itu untuk membuat nih para agak-agak leon ini, pengedar ini semuanya bertobat loh. Iya loh. Nah, lebih baik nakal sebelum terima Tuhan Yesus, Pak. Ibu ya. Gak masalah. Daripada Iya, mantan anak Tuhan, daripada mantan anak Tuhan, apalagi mantan pendeta. Ih, jijik aku. Amit-amit jabang bayi nggak mau aku. Anaknya usia berapa Bang Malik? Anak aku 4 tahun. Aku tuh suka berpikir kayak tiba-tiba ya, malam juga tuh gitu. Aku banyak menjadi penjala manusia, banyak orang-orang yang terima Yesus, tetapi keluargaku belum terima Yesus. Aku gagal nggak sih jadi seorang pelaku firman? Aku malah berpikir kayak gitu Bang. Kira-kira Kita menurut Bang melakukan gimana? bagian kita, Malik. Ya kayak gitu. Ya. Jadi pelayanan itu bukan berarti gagal dan tidak gagalnya. Ingat, kalau kamu memiliki perasaan seperti itu iblis. Itu iblis. Ya. Salah Pak Julius. Iblis itu kan hanya ingin ngorek-ngorek kekecewaan kita. Dan sehingga kita merasa seperti orang yang gagal dan nggak berguna dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita yang kembali lagi, kita lakukan apa yang harus kita lakukan, ya. Selebihnya itu Tuhan. Kalau ada keluarga yang belum percaya, belum waktunya Tuhan, kan begitu. Nanti ada waktunya Tuhan. Nggak bisa. Kalau aku Malik, kalau bisa semua orang di sini bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Apakah aku gagal jika ada orang yang lalu menjadi Yudas di sini? Nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur hidup orang, nggak bisa, ya. Tapi kita lakukan. Kita nih pelayanan ya. Kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kalau ada keluarga misalnya nih, ada keluarga sendiri nih, keluarga inti ya. Lalu dia meninggalkan Tuhan gitu. Itu bukanlah kesalahan kita. Bukan. Tapi semuanya itu ada waktunya Tuhan. Ada di saat Tuhan memakai caranya yang berbeda-beda untuk setiap anak Tuhan agar bertobat benar-benar. Ya. Gitu. Ada waktunya Tuhan. Kita nggak bisa Malik. Ada kok keluargaku kayak gitu. Kan hari ini aku ada di Bogor karena aku ada mau ketemu sama ini, dia murtadin juga karena dia kemarin dengar kesaksianku. Terus aku bilang, Bang, saya udah percaya Yesus, cuman saya belum baptis. Aku bilang, kamu mulai mencari udah berapa lama? Udah 2 tahun Bang, cuman gak ada relasi, gak ada teman yang mau
menuntun saya. Kalau saya sih berharap abang mau untuk bimbing saya. Nah, datanglah sengaja aku datang ke sini. Cuman sampai sekarang dari tadi pagi aku nggak balas-balas WA dia karena nggak suka cita gara-gara hal itu yang tadi aku ceritain. 2 orang loh padahal. Sama dengan begini ya Malik ya. Aku pernah ada di posisi kamu ya. Aku pernah di posisi kamu sekitar bulan Januari atau Februari ya. Waktu itu aku Kenapa? pelayanan Gara-gara siapa? gara-gara abangmu, ya kan? Jadi pernah aku begitu. Makanya aku bilang begini ya, jangan kita mencintai manusia melebihi dari cintanya kita sama Tuhan. Ini aku fair-fairan dan aku kalau kesaksian aku apa adanya, meskipun terkadang orang nggak suka ya buat apa biarin aja gitu loh. Atau begini ya, kemarin aku merasa bahwa dia itu adalah segalanya dalam hidupku, ya kan? Aku butuh nasihat, aku butuh teman bicara, aku butuh sosok gitu ya. Tapi dan di saat aku mau khotbah nih, ceritanya ya, aku sampai nangis. Aku nangis dan mungkin ya dari cara dia bicara atau apa sampai aku nangis Malik. Nangis. Lalu di situ waktu aku selesai khotbah, aku seperti ada mendengarkan suara Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan. Jika aku mengasihi manusia melebihi daripada Tuhan, apa hebatnya aku ini? Gitu loh. Nah, dan sepulang dari Kaltim itu, aku merenung, Malik. Aku merenung dan aku ngoceh nggak karu-karuan, tau nggak? Ini ada Bu Yudit ya, aku sampai cerita di Komal sampai nangis-nangis, betul nggak Bu Yudit? Ya, sama Somplak. Aku cerita di Komal, kenapa? Mengeluarkan unek-unekku. Nah, setelah itu aku berdoa dan aku berpikir, aku salah. Aku salah. Jadi akhirnya aku minta ampun sama Tuhan. Aku minta ampun sama Tuhan dan saat inilah gitu kan. Aku serahkan hidupku sama Tuhan, benar-benar Tuhan gara-gara ini loh. Pelayanan aku itu ngalur ngidul. Gara-gara ini loh, pembangunan aku ini nggak fokus gitu loh. Ya saat ini ya apa ya, udah nggak tahu gimana gitu. Biarin aja deh, suka-suka Tuhan dan aku melayani ya. Dan aku juga sama Ibu Yudit, Somplak juga sambil aku arahin gimana biar nge-live dan pelayanan di TikTok gitu kan. Ingat, jangan mengasihi, mencintai manusia melebihi daripada Tuhan. Ternyata gembala juga punya pergumulan ya. Oh, jangan salah. Cuma bedanya gembala itu harus terlihat perfect di depan orang meskipun hatinya tercabik-cabik, tahu nggak? Tokira Malik, Tokira. Ya, benar Bugam. Aku tambahkan Bugam. Yesaya 2 ayat 22, jangan pernah berharap kepada manusia karena ia tidak lebih dari hembusan nafas dan untuk apa ia akan dianggap. Yes, amin. Hidup tuh kayak uap, tahu nggak? Kayak uap yang akan hilang dengan seketika. Emang sih menyakitkan lah ya. Benar memang pikul salib itu ya. Jadi makanya aku bilang ya, aku tahu bagaimana kasih kita sama anak. Ya. Tapi kita kembali lagi. Kita ini katanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Ngapa gara-gara masalah kayak begini lalu kita keok dengan hati perasaan kita? Salam Pak Muhammad, salam Ibu Bapak Delica. Jadi itulah Malik ya. Sekarang aku lebih slow. Bugam bisa lepas dari zona itu, maksudnya zona kekecewaan itu dengan acara apa? Atau gimana sih? Melampiaskannya kemana gitu? Kan pelayanan nggak fokus nih. Aku juga sama kayak gitu Bugam. Kemarin dan aku ngeliat dia ngomong nyanyi-nyanyi santai-santai sama teman-teman perempuan-perempuan, laki-laki. Dia lo santai, ngapain aku terbalut dengan kecewaku sendiri gitu loh. Nah, dan seharusnya aku nggak kayak gini, aku lebih mengutamakan Tuhan. Dan aku yakin ya, aku gini loh,
Kayak Tuhan bilang begini lah di hatiku ya. Itu kau lihat dia. Dia have fun. Kenapa kau malah meninggalkan aku, kok kendor gitu loh. Jadi disitulah aku bilang, Tuhan, aku bilang begini, Tuhan, mulai sekarang, mulai detik ini Tuhan, ya, mulai saat ini, aku tidak terlalu mikirin masalahku sendiri. Aku mau fokus sama melayani Kau Tuhan. Kamu tengok nggak saat ini? Aku jarang nge-live loh, kecuali aku kesaksian begini. Aku jarang sekarang kayak kemarin-kemarin ngobrol-ngobrol ngalur ngidul. Aku lebih banyak menyibukkan diriku dengan pekerjaan aku. Pekerjaan untuk menghidupi diriku, anak-anakku, dan juga menghidupi jemaat Tuhan, membangun gereja. Aku fokus di situ. Aku fokus di situ sekarang, Malik. Jadi nggak terlalu mikirin ini itu lagi, enggak gitu. Sakit sih, sakit memang, tapi aku harus tetap bersyukur gitu, harus tetap bersukacita. Aku pernah kehilangan orang yang paling kusayangin, yaitu papaku. Aku seperti udah mau jadi orang gila. Bahkan aku sampai mau bundir dulu, Malik, sebenarnya. Sebenarnya secara psikologis, aku ini menjadi Kristen ini benar-benar keras gitu loh. Kalau aku nggak jadi Kristen, mungkin aku udah bundir. Terus terang aja nih Bapak Ibu ya, terus terang aja. Kalau aku nggak jadi Kristen, aku bundir. Tapi karena aku sudah mengerti akan firman Tuhan, aku mengerti seperti apa, aku jadi takut. Dan pengalaman yang kemarin itu sungguh sangat berharga buat aku loh, Malik. Itu aku mikir begini, Tuhan, aku bersyukur loh aku dipertemukan. Aku bersyukur Tuhan kalau aku sampai kecewa. Tapi aku yakin kalau aku melakukan pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan akan berikan upahnya satu saat nanti. Itu, Malik. Ya. Jangan itu. Aku pernah bilang kan, anakku aja sampai stres, anakku secara psikologi udah kena juga gara-gara aku. Aku doa sama Tuhan. Tuhan, kuatkan aku, Tuhan. Berkati orang itu, Tuhan. Berkati orang-orang yang menyakiti aku, Tuhan, yang memberikan aku kecewaan, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Aku selalu bilang memberkati. Kalau dulu enggak, Dik, Malik, aku dendam dulu. Jujur aja ya. Dendam aku dulu. Terus terang aku nih, di depan orang banyak aku bilang, beberapa waktu yang lalu, aku nggak terima. Aku kurang baik apa Tuhan sama dia? Tapi kenapa dia begini sama aku ya? Aku kurang menolong apa Tuhan sama dia? Tapi dia giniin aku, Tuhan. Aku nangis. Aku nggak bisa denger dia gak seneng. Aku pengen ngomong terus gitu kan. Pengen nyenengin dia gitu. Tapi dianya enggak sama aku gitu. Aku kurang apa? Dendam aku. Semoga ya, maaf ya Malik, aku sampai pernah gini ya, suatu saat nanti ya, dia akan tahu siapa orang itu sebenarnya dan siapa saya. Aku gitu, Malik. Dan aku ngerasa dan itu sebuah salah dan dosa sebenarnya. Aku minta ampun sama Tuhan kemarin. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, jika aku pernah salah berbicara. Aku tidak pengen dia hidup susah, Tuhan. Biarlah, mungkin ini sudah maksudnya Tuhan. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan sama-sama introspeksi. Kita sama-sama belajar dengan keadaan. Kita belajar memperbaiki diri. Menguatkan iman dengan peristiwa, dengan masalah. Kayak gitu. Dan setelah aku benar-benar mengampuni, ya kan, jadi kamu nanti, Malik, kamu mengampuni keluarga kamu yang mengenai kamu. Yang mengancam-ngancam kamu harus ampuni itu. Kalau kamu nggak mengampuni, kamu marah, berkat nggak akan ngalir dalam hidupmu. Aku kasih tahu. Ya. Berkat tidak akan pernah mengalir kepada anak Tuhan yang menyimpan dendam dan kekecewaan. Sama seperti kemarin aku. Sulit sekali berkat Tuhan itu masuk dalam hidupku, dalam pelayanan aku. Tapi setelah aku benar-benar aku melepaskan
melepaskan ya setiap kekecewaan aku itu. Wih, Tuhan. Tuhan baik, Malik. Tuhan membuka setiap berkat-berkat. Ya. Tuhan menerima memberikan aku tuh buka jalan gitu ya. Aku nangis kemarin di saat aku doa, Tuhan, sulit sekali aku mau bangun pastori, Tuhan. Bagaimana nih, Tuhan? Apakah aku masih ada yang kecewa dengan siapa ya? Aku gitu kan. Aku nanya sama diriku sendiri. Perasaan aku sudah mengampuni si ini, udah aku ampuni, Tuhan. Tapi kenapa masih sulit, Tuhan? Aku nangis, Malik, nangis. Aku berdoa, aku sering berdoanya tuh jam 2 pagi. Ya. Aku doa, tahu nggak? Pagi-paginya, Malik, ada berkat 2 digit, Malik, di aku. Aku sebut itu. Aku sebut termasuk nama abangmu. Aku sebut, aku minta ampun, Tuhan. Aku mengampuni dia, aku mengampuni si ini, aku mengampuni si ini. Semua aku sebut, Malik. Sampai akhirnya juga bapak angkatku juga memberkati aku sampai mau bangun usaha babi ini gimana? Nih ya. Aku sampai ada usaha babi itu. Karena aku sudah mengampuni, berkat Tuhan tuh ada. Ingat ya, Malik, jangan pernah kamu ada dendam, ya. Jangan kamu pernah ada dendam. Agar pintu berkat kamu terbuka. Ingat, setiap perkataan, setiap apa yang kamu lakukan itu tanggung jawab kamu sama Tuhan. Ya. Ya. Bukan. Berarti akar kepahitan itu memang harus dilepaskan ya. Harus. Apalagi kita melakukan Kemarin aku enggak mesti kecewa ya. Aku bilang hamba Tuhan juga manusia ya, dan aku banyak belajar dalam segala hal itu dari keadaanku ya. Aku nggak mau bohong-bohong ya. Aku terus terang aja sesuatu kekecewaan. Biarlah aku melayani seturut kehendak Tuhan. Ya. Aku hidup sendiri juga nggak apa-apa kok. Gitu loh. Yang penting aku damai.